Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enggal Dharma Yuda, saya dari SMK IT Ihsanul Fikri kelas 12. Pada kesempatan hari ini berhubungan dengan tugas bahasa Indonesia untuk meresensi dua buah buku. Di sini saya akan meresensi satu buku berbentuk buku cetak dan satunya lagi berbentuk PDF. Hai, untuk hari ini saya akan meresensi buku yang berbentuk buku cetak yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-apa karangan Alfi Syahrin yang diterbitkan oleh Gas Media. Untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2019 yang memiliki ketebalan buku setebal 229 halaman. Penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap membeli buku yang original, bukan yang KW. Pada bagian pertama, ia selalu mengingatkan bahwa pentingnya untuk membeli buku yang ori dari penerbitnya. Buku ini dikategorikan sebagai buku motivasi karena hampir semua pembahasannya mengenai sikap kita untuk selalu melakukan semua hal dengan sebaik-baiknya dan percaya bahwa semua hal itu yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kisah di dalamnya diambil dari sudut pandang si penulis yaitu Alfi Syahrin tentang bagaimana masa kecilnya hingga ia bisa meraih impiannya. Pada bagian awal mungkin kita akan diberikan satu kisah di mana kisah itu pastinya menjadi kisah bagi kita semuanya, yaitu tentang akan menjadi apa kita suatu hari kelak. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot, ingin menjadi guru, atau yang sebagainya. Namun setelah kita menginjak masa-masa SMA atau masa-masa perkuliahan, kita mulai berpikir apakah benar kita akan menjadi guru dan menjadi pilot suatu saat nanti. Memberikan pembahasan tentang kita dan semua orang yang bermula dari orang yang tidak tahu apa-apa dan bisa menjadi orang yang tahu apa-apa, seperti Bill Gates yang ia tidak mungkin sewaktu masa kecilnya ia langsung berpikir aku akan mendirikan perusahaan yang bernama Microsoft, ataupun Steve Jobs yang ia bangun dari mimpinya dan langsung aku akan terkenal dengan Apple. Buku ini selalu memberikan kepercayaan pada diri kita bahwa diri kita dan Bill Gates ataupun Steve Jobs itu tidak ada bedanya. Sama, mereka juga bermula dari sesuatu yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Tetapi apa bedanya diri kita sekarang dengan mereka? Lantas apa yang membedakan diri kita dengan mereka? Mereka, Steve Jobs dan Bill Gates, mungkin dia seringkali bermimpi hingga dia lupa untuk bermimpi. Dan mereka mungkin menekuni apa yang bisa ia lakukan dan selalu mensyukuri apa saja yang ada di dalamnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan mengetahui sisi Alfi Syahrin ketika ia masih di SMA. Ketika ia tahun depannya ingin masuk ke perguruan tinggi dan ia masih tidak diberikan kesempatan dan ia terus mencoba, akhirnya tahun berikutnya dia bisa melanjutkan ke jenjang bangku perkuliahan, tetapi jurusan yang ia ambil melenceng jauh dari apa yang ia inginkan. Ia merasa bahwa ia pandai di bagian sastra atau fakultas sastra, tetapi dia malah masuk di fakultas teknik. Kisah selanjutnya sangat memikat kita untuk terus membacanya dan membuka ruang pikiran kita untuk terus berpikir apakah cita-cita kita ke depan atau impian kita ke depan real dari diri kita atau masih ada gengsi atau iri dari orang lain. Pada buku ini
juga dikisahkan bahwa ada beberapa mimpi Alfi Syahrin yang tidak sempat ia raih, tetapi ia yakin bahwa Allah bukan berarti tidak mendengar doanya, tetapi Allah mungkin sedang mempersiapkan hari atau esok hari untuk menyambut impian-impiannya yang lebih baik. Satu pesan yang diberikan Alfi Syahrin kepada kita melewati buku ini tentang jika kita tidak pernah menjadi apa-apa di dunia, berpikirlah bahwa kita pasti akan menjadi apa-apa di akhirat kelak. Untuk kelebihan dari buku ini, dari segi cover dengan tulisan berwarna kuning dan background yang berwarna hitam, memberikan kesan mewah untuk buku ini. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu buku ini sangat cocok untuk para pemuda yang masih kebingungan untuk melanjutkan jenjang perkuliahan atau merancang masa depannya yang akan ia jalani. Untuk kelebihan yang ketiga, buku ini diambil dari sudut pandang sisi penulis yang itu real dari kehidupannya, dan ia memberikan gambaran bukan tidak hanya satu tetapi banyak gambaran tentang dunia masa depan yang ia selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu semangat. Untuk kelebihan yang keempat, buku ini menggunakan gaya bahasa yang cocok dan warna kertasnya yang sangat enak untuk kita baca. Tetapi dalam sebuah buku tidak mungkin tidak ada kekurangannya. Bahkan ketika saya membaca buku ini, saya merasa bahwa buku ini tidak ada sisi kekurangannya. Tetapi setelah saya perdalam lagi, ada beberapa sisi kekurangan dari buku ini. Sisi kekurangan yang pertama, masih banyak bahasa Inggris yang digunakan dan mungkin banyak orang juga yang tidak mengetahui apa artinya itu. Walaupun si penulis banyak memberikan manfaat di berbagai sisi, tetapi untuk para pembaca yang berbeda keyakinan dengan penulis, yaitu non-muslim, mungkin akan lebih kurang mendapatkan rasa semangatnya ketika membaca buku ini. Mungkin hari ini cukup dari saya tentang pembahasan resensi buku yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Menjadi Apa-apa. Hai, untuk kesempatan yang kedua, hari ini saya akan meresensi buku yang berbentuk PDF dengan judul Robohnya Surau Kami. Buku ini ditulis oleh Nafis melalui penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Untuk tahun terbitnya pada tahun 1986. Buku ini memiliki ketebalan 147 halaman. Pada bagian awal cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami menceritakan bahwa seorang kakek penjaga surau yang sehari-harinya ia hanya beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah seorang pemuda yang bernama Ajo Sidi. Ia sering dikenal sebagai pembual tetapi pekerja keras. Kedatangan Ajo Sidi menceritakan bahwa ada kisah seorang ahli ibadah yang bernama Haji Saleh ketika di akhirat. Haji Saleh di dunia dia selalu melakukan kebaikan, selalu menjauhi larang-larangan yang telah Allah tetapkan, tetapi ketika di akhirat ia malah dijatuhkan ke dalam neraka. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Haji Saleh terlalu memikirkan dirinya sendiri hingga ia lupa bahwa apa tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah dan menjadi makhluk sosial untuk orang lain. Setelah mendengar dari kisah Ajo Sidi ini, kakek tua ini merasa ia tersinggung hatinya. Kemudian pada akhir bagian ceritanya dikisahkan bahwa kakek ini ditemukan tewas karena menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang telah ia asah. Tokoh aku mencari keberadaan Ajo Sidi, akan tetapi keberadaannya tidak ada di rumahnya. Kemudian ia bertanya kepada istri Ajo Sidi, di mana Ajo Sidi? Kemudian istrinya menjawab bahwa Ajo Sidi sedang bekerja dan ia menitipkan pesan
kepada istrinya untuk menyiapkan 7 lembar kain kafan untuk orang kakek itu. Dari buku ini, untuk yang pertama, beliau Nafis mudah dalam mengubah hal biasa menjadi kisah yang memukau dan memberikan banyak pelajaran bagi setiap kisah-kisahnya. Untuk kelebihan yang kedua, model alur penceritaan yang digambarkan pada buku ini mudah dipahami dan mudah dibayangkan. Tetapi semua benda yang ada di dunia ini tidak memiliki kesempurnaan. Buku ini juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya penggunaan bahasa yang terlalu tinggi dan mungkin orang awam yang membacanya sulit dalam mencernanya. Contohnya dalam salah satu kata yaitu durja. Durja jika orang awam mengetahuinya mungkin akan kesulitan mengertinya, padahal itu artinya murka. Mungkin tugas bahasa Indonesia ya untuk meresensi dua buku yang berbeda ini. Keduanya memiliki kesamaan bahwa setiap hidup itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan semua hal itu pasti ada hikmahnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.